Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, serta rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini, izinkan pada siang hari ini saya Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan, Sesmenko Polkam, izin menyampaikan, membacakan sambutan Menko Polkam. Beliau menyampaikan permohonan maaf pada sore hari ini tidak dapat hadir bersama kita karena pada saat yang bersamaan beliau mengikuti kegiatan yang lain. Izinkan saya menyampaikan sambutan dari beliau. Yang saya hormati Panglima TNI yang diwakili oleh Komandan Puspom TNI Bapak Majen TNI Yusri Nuryanto, Jaksa Agung yang diwakili Direktur Narkotika Jampidum Kejagung Bapak I Gede Ngurah SSHMH, Kapolri yang diwakili Penyidik Utama Brigjen Pol Boy Rando Simanjuntak, Kepala Badan Narkotika Nasional, Menteri Keuangan yang diwakili Direktur Interdiksi Narkoba Dirjen Bea Cukai Bapak R. Syarif Hidayat, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diwakili Direktur Intelijen Bapak Kombes Pol Agus Waluyo SIK, Menteri Pariwisata yang diwakili oleh staf ahli, para perwakilan kementerian, lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba, para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama dan kelompok ahli BNN, para pimpinan wilayah Dirjen Bea Cukai dari Aceh, Sumut, dan Bandara Soekarno-Hatta, para tokoh aktivis gerakan anti narkoba dan penggiat media sosial, hadir bersama kita Bapak Deddy Kobuser yang juga sebagai staf ahli Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial. Selanjutnya hadir Bapak Rudi S. Kamri, Bapak Denny Siregar, Cak Islah Barawi, Habib Asgab atau Habib Kribo, Saudara Syahdan Arya Maulana, Ketua RT Genset dari Jakarta Utara yang saat ini sedang viral, rekan-rekan media dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kita sekalian. Pada kesempatan ini saya selaku pengarah pada Des Koordinasi Pemberantasan Narkoba menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tim dari Badan Narkotika Nasional yang berkontribusi dalam mengungkap jaringan narkotika di Indonesia. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam perang melawan narkoba. Oleh karenanya saya atas nama pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang berkomitmen untuk menolak ancaman narkotika yang semakin masif dalam kehidupan generasi muda kita. Pada hari ini kita menyaksikan pengungkapan jaringan narkotika di Indonesia oleh Badan Narkotika Nasional. Pada periode 23 Juni sampai dengan 26 Juli 2025 dengan jumlah kasus yang diungkap adalah 84 laporan kasus narkoba dengan rincian sebagai berikut: jumlah tersangka 136 orang, total barang bukti narkotika yang disita petugas adalah ganja 219.819,53 gram, sabu 337.381,05 gram, ekstasi 1039,37 gram atau setara 3.152 butir, kokain 3.089,36 gram, dan ganja sintetik 40,86 gram. Total berat narkotika tersebut adalah 561.9
561.094,64 gram. Keberhasilan dalam pengungkapan kasus ini tentunya merupakan hasil kolaborasi yang intensif antara BNN dan instansi lain di bawah Des Koordinasi Pemberantasan Narkoba. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa permasalahan narkoba bukanlah masalah kecil. Ini adalah masalah besar, masalah yang menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan bangsa, merusak generasi muda, melemahkan daya saing nasional, dan bahkan mengancam ketahanan nasional. Jaringan peredaran gelap narkotika saat ini telah berkembang secara masif, terorganisir, melintasi batas negara, dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Mereka tidak hanya merusak individu, tapi juga membangun jaringan kriminal yang kompleks dan menggerogoti integritas hukum dan keamanan negara. Pemerintah dan rakyat Indonesia tidak akan berhenti di sini dan akan terus memerangi narkoba ini sebagai musuh bersama. Untuk itu kita tidak bisa setengah-tengah dan kita tidak boleh berkompromi dengan semua ini. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 telah diungkap lebih dari 52.000 kasus narkotika dengan barang bukti mencapai 6,2 ton sabu, 1,1 ton ganja, serta berbagai jenis narkotika sintetik lainnya. Sementara pada tahun 2024, jumlah pengungkapan meningkat lebih dari 56.000 kasus, dengan barang bukti mencakup 7,5 ton sabu dan 2 ton ganja, yang menunjukkan adanya tren eskalasi upaya penyeludupan dan peredaran gelap narkotika. Sejak dibentuk pada 4 November 2024, Des yang terdiri dari BNN, Polri, serta kementerian lembaga lainnya telah menangani 27.885 kasus narkotika dengan total sebanyak 32.063 orang tersangka, dengan barang bukti mencakup 6,1 ton sabu, lebih dari 183 ton ganja, serta berbagai jenis narkotika sintetik lainnya, dengan total nilai barang bukti narkotika yang disita mencapai 11,8 triliun. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, negara harus bersikap tegas. Bapak Presiden telah menyatakan dengan sangat jelas, narkoba harus dimusnahkan dari Indonesia. Tidak ada tempat bagi narkoba di tanah air kita. Arahan ini bukan sekedar pernyataan, ini adalah panggilan tugas. Perintah yang harus dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab dan keberanian. Pengungkapan kasus jaringan narkotika yang dilakukan hari ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir, bahwa aparat tidak tinggal diam, bahwa kita bersama-sama menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman nyata bernama narkoba. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNN atas kerja keras, profesionalisme, dan dedikasinya dalam pengungkapan kasus ini. Tidak mudah menembus jaringan narkotika dengan penuh tipu daya, penuh ancaman, dan seringkali dilindungi oleh kekuatan besar. Tapi BNN mampu membuktikan bahwa dengan integritas, keberanian, dan kerjasama lintas sektor, kita bisa melawan semua ini. Saya juga mengajak seluruh elemen bangsa, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, media, dan para penggiat sosial media, serta masyarakat luas untuk tidak tinggal diam. Perang melawan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada BNN, Polri, atau aparat penegak hukum lainnya. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita sebagai warga negara dan sebagai bangsa. Kita harus perkuat kerjasama lintas sektor. Kita harus perkuat sinergi antar lembaga. Kita harus tumpas jaringan narkotika ini sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada ruang kompromi. Tidak boleh ada celah bagi kejahatan narkotika untuk berkembang di negara ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sekali lagi saya tegaskan, perang terhadap narkoba adalah perang untuk masa depan bangsa. Jika kita lengah, jika kita biarkan satu celah saja, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita tegakkan komitmen bersama. Mari kita kobarkan semangat juang.
Mari kita berdiri di barisan terdepan untuk menjaga negeri ini dari bahaya laten narkotika. Terima kasih. Saya tutup sambutan ini dengan sebuah keyakinan. Jika kita bersatu, jika kita teguh, jika kita konsisten, maka kita bisa menang melawan narkotika. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, selamat kepada BNN, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, siap mendukung seluruh kementerian dan lembaga untuk memerangi narkotika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.